Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila dengan NIM 23810-583. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai harapan. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Pernah nggak sih kita dihadapkan sama pilihan yang hasilnya tuh nggak pasti? Tentu aja pernah ya kan? Nah hari ini kita bakal bedah satu alat, satu cara berpikir matematis yang keren banget. Alat ini bisa mengubah ketidakpastian jadi angka yang jelas. Bisa dibilang ini semacam kompas buat kita, biar bisa ambil keputusan yang lebih cerdas. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu soal pilihan di masa depan. Terus, kita kenalan sama yang namanya nilai harapan. Habis itu, kita bongkar konsepnya, lihat contohnya di dunia nyata, dan terakhir, kita bakal ngerti deh kenapa prediksi ini punya kekuatan. Nah, benar kan? Setiap hari itu kita pasti dihadapkan sama pilihan. Mau yang sepele, mau yang bisa mengubah hidup. Pertanyaannya, itu bukan lagi apakah kita bakal ketemu sama yang namanya ketidakpastian, tapi gimana caranya kita bisa menaklukkan ketidakpastian itu pakai logika. Biar gampang, saya langsung kasih pertanyaan ya. Coba bayangin, Anda harus milih di antara dua permainan ini. Mana yang lebih pinter? Oke, lihat nih. Di game A, Anda dijamin dapat Rp30.000. Udah pasti nggak ada resiko. Sementara di game B, ini lebih seru. Ada peluang 50-50, bisa dapat 100.000, atau ya nggak dapat apa-apa sama sekali. Zong. Nah, coba deh Anda pilih yang mana. Intuisi kita mungkin beda-beda ya. Ada yang suka aman, ada yang suka tantangan. Tapi matematika punya jawaban loh. Mana yang secara rata-rata lebih untung. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, disinilah kita kenalan sama alat super kita. Namanya nilai harapan. Atau kalau bahasa Inggrisnya, expected value. Gampangnya gini, ini tuh cara kita mengubah kabut ketidakpastian di masa depan jadi satu angka yang jelas. Angka yang bisa kita pakai buat ambil keputusan hari ini. Oke, ini definisi formalnya. Kelihatannya agak teknis ya. Rata-rata teoritis dari variabel acak. Pusing? Tenang. Intinya tuh begini. Coba bayangin Anda mainin game yang tadi, tapi diulang ribuan kali. Nah, rata-rata kemenangan yang bakal Anda dapat dari tiap pilihan itu berapa? Itulah nilai harapan. Saya suka banget sama analogi ini. Coba deh kita lihat. Nilai harapan itu rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan masa depan. Maksudnya gimana? Anggap aja setiap hasil itu satu versi masa depan. Nah, probabilitasnya itu bobotnya. Seberapa penting atau seberapa mungkin versi masa depan itu terjadi. Nilai harapan itu tugasnya menimbang semua itu dan kasih kita satu angka, rata-ratanya. Oke, sebelum kita mulai ngitung-ngitung, ada satu hal dasar yang penting banget buat kita pahami, yaitu dua jenis data yang bisa kita olah pakai alat ini. Pertama, ada yang namanya variabel diskrit. Ini tuh nilai yang bisa dihitung satu-satu jelas dan terpisah. Kayak jumlah kelereng di kantong kan? Nggak mungkin ada setengah kelereng. Nah, lawannya adalah variabel continue. Ini nilai yang bisa apa aja dalam satu rentang. Contohnya, suhu ruangan atau tinggi badan. Bisa koma-komaan kan? Contohnya, biar makin jelas, ya ini. Jumlah karyawan yang dapat bonus. Pasti angkanya bulat kan? 5 orang, 10 orang. Nggak mungkin ada 5,5 orang yang dapat bonus kan? Nah, itu diskrit. Beda lagi sama curah hujan harian. Itu continue. Bisa aja hari ini hujannya 12,1 mm. Atau 12,15. Atau angka berapapun di antara itu. Penting banget loh kita bisa bedain ini, karena nanti rumusnya bakal beda. Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana si nilai harapan ini beraksi, mecahin masalah beneran di dunia bisnis. Kasus pertama nih, ada perusahaan lagi bingung, berapa ya dana yang harus kita siapin buat bonus karyawan tahun ini? Soalnya kan kinerja orang beda-beda. Coba lihat tabelnya, ada 3 kemungkinan kinerja. Sangat baik, baik, dan cukup. Masing-masing punya peluangnya sendiri, dan tentu bonusnya juga beda-beda. Nah, ini contoh klasik dari variabel diskrit. Rumusnya kelihatan simpel kan, tapi logikanya itu dalam banget. Kita tinggal ambil setiap kemungkinan hasil, dalam kasus ini bonusnya, terus kita kalikan sama probabilitas atau kemungkinannya. Abis itu, semua hasilnya kita jumlahin. Gampang kan? Kita menimbang setiap hasil berdasarkan peluangnya. Yuk kita masukin angkanya, bonus yang 1 juta rupiah, kita kaliin sama peluangnya, yaitu 0,2. Terus kita tambah dengan bonus yang 750.000 dikali peluangnya 0,5.
Terakhir, kita tambahin lagi sama yang bonus 500.000 dikali peluangnya 0,3. Dan hasilnya adalah Rp725.000. Penting nih buat dicatat, ini bukan berarti setiap karyawan bakal dapat persis gitu ya, tapi ini adalah angka rata-rata bonus per karyawan yang bisa perusahaan harapkan. Wah, ini berguna banget buat bikin anggaran, jadi nggak kaget nanti di akhir tahun. Oke, sekarang kita coba contoh yang variabel kontinu ya. Bayangin ada pabrik, produksi hariannya itu naik turun nggak nentu. Nah, gimana caranya mereka bisa prediksi pendapatan rata-rata mereka? Nah, di kasus ini ada kata kunci, distribusi seragam. Maksudnya apa tuh? Gampangnya, setiap angka produksi antara 80 sampai 120 unit itu punya kemungkinan yang sama persis buat terjadi. Karena kasusnya sesederhana ini, kita nggak perlu pakai rumus yang ribet. Nilai harapan itu gampang banget, tinggal cari nilai tengahnya aja. Jadi, 80 ditambah 120, terus kita bagi 2, dapatnya 100 unit. Tinggal kita kaliin deh, rata-rata 100 unit dikali harga jualnya 10.000 per unit, dan kita dapat angka 1 juta rupiah. Lihat kan? Sekarang pabrik itu punya angka yang jelas buat ramalan keuangan mereka. Padahal produksi hariannya bisa naik turun, tapi mereka punya pegangan rata-ratanya. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Tapi, terus kenapa? Apa sih gambaran besarnya? Kenapa konsep ini bisa sebegitu mengubah cara kita mengambil keputusan? Ternyata, nilai harapan ini ada di mana-mana loh. Di dunia bisnis, ini dipakai buat milih investasi mana yang paling untung. Di pabrik-pabrik, ini bisa buat prediksi berapa banyak produk cacat biar kualitas tetap terjaga. Bahkan di kantor kita, ini bisa dipakai buat nentuin target kinerja yang adil yang berdasarkan data. Tapi ada satu hal yang super penting buat diingat. Nilai harapan ini bukan bola kristal. Alat ini nggak bakal bisa ngasih tahu Anda dengan pasti apa yang bakal terjadi besok. Anggap aja ini seperti kompas. Dia nggak ngasih tahu tujuan akhirnya, tapi dia ngasih tahu arah yang paling benar berdasarkan informasi yang kita punya sekarang. Dia menunjuk ke arah keputusan yang paling logis dan paling untung buat jangka panjang. Kerennya, dia mengubah ketidakpastian jadi sebuah strategi. Nah, sekarang Anda udah ngerti kekuatannya. Pertanyaannya buat Anda adalah, keputusan penting apa, baik itu dalam hidup atau bisnis, yang bakal Anda coba lihat pakai kacamata baru ini?